Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat pada pagi hari ini? Siang. Kita awali jadian dulu ya sebelum belajar aja. Siap. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Blora? Bisa sukses pasti Pak. Teknik? Yes. Teknik? Yes. Teknik mesin? Yes. Ibu. Baik, terima kasih. Tolong salah satu ketua kelas menyiapkan memimpin doa untuk kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah ya, kalau sudah dipimpin berdoa, saya cek kehadiran terlebih dahulu sebelum pelajaran saya mulai ya. Saya absen dulu ya. Mas Gideon, Hadir, Pak. Mas Anton, Siap hadir. Mas Diki, Hadir Pak. dah saya absen semuanya ya. Untuk pelajaran pada siang hari ini adalah gambar manufaktur. Ya, pada waktu kelas 11 dulu kalian sudah mempelajari gambar teknik manufaktur tentang gambar 2D ya. Tetapi sekarang pada waktu kelas 12 ini kalian mempelajari tentang gambar manufaktur yang 3D ya. Pengertian gambar 2D dan 3D ada yang bisa menjawab sebelum saya paparkan? Saya Pak, Ya. untuk gambar dua dimensi adalah gambar yang memiliki dua bagian saja, yaitu panjang dan lebar. Dan gambar tiga dimensi adalah gambar yang memiliki tiga bagian, yaitu panjang, lebar, dan volume bagian tersebut. Ya. Baik. Terus sih Pak, langsung jawab. Ya, silakan. Untuk gambar 2D, gambar yang tidak bisa diisi atau yang tidak memiliki ruang. Ya. Kalau gambar 3D, yang ada ruang atau yang dapat diisi. Ya, terima kasih. Terus materi gambar teknik manufaktur kelas 12. Nah, kompetensi dasar yang kita akan pelajari nanti di KD-nya yang pertama, kompetensi dasar itu nanti yang ini. Kompetensi dasar tentang memahami fungsi perintah dan menggunakan fungsi perintah. Terus indikator pencapaiannya kurang lebih ada dua nanti ya, menjalankan dan mengklasifikasikan. Sedangkan untuk keterampilannya mulai memproses, menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan gambar. Ya, itu yang pertama. Terus tujuannya, nah tujuannya kalian itu belajar di sini kan ada tujuannya. Tadi kompetensinya sudah, indikatornya sudah, tujuannya kalian nanti paling tidak bisa memerintahkan perintah dari gambar ini 3D menggunakan bantuan software gambarnya kan Inventor yang kita gunakan. Ya, nanti kalian mulai menjalankan perintah-perintah 3D yang ada di Inventor. Ya, tujuannya ini bisa menjalankan sama mengklasifikasikan. Ini untuk yang pengetahuan. Sedangkan keterampilannya nanti ini kalian bisa yang namanya memproses mulai dari box cylinder, ya, torus, extrude, revolve sampai ke thread atau combing dan lain-lain. Ya. Ini untuk pengertian extrude-nya. Extrude itu gambaran besarnya nanti kalian bisa istilahnya memerintahkan atau menjalankan extrude ini bisa membuat yang namanya tinggi, bisa membuat yang namanya tebal ataupun kedalaman cut bisa untuk yang extrude ya. Terus revolve. Nah, pengertian revolve ini secara garis besarnya dari bentuk gambar yang kita buat atau yang kita sket itu nanti bisa membuat yang namanya bentuk 3D. Contohnya garis atau lengkung nanti bisa kita revolve bisa menjadi bentuk sebuah benda 3D ya. Kurang lebihnya cara kerjanya yaitu melingkarkan. Terus hole ini perintah kalau di Inventor
tujuannya adalah untuk apa? Membuat lubang ya. Contohnya kalau kita mau membuat sebuah pipa kan bentuk benda kerjanya bulat, terus kita lubangi, itu perintahnya ini menggunakan yang namanya Terus ada sel, ada rib, ada loft. Ya. Pengertiannya kalau sel ini untuk memotong ya, atau juga disebut dengan apa? Yang namanya cut body, bisa ya? Shift untuk memotong, kalau rib berfungsi sebagai penguat part ya. Terus loft ini fungsinya untuk membuat objek perpaduan beberapa bentuk atau potongan yang berbeda, itu loft. Terus ada yang namanya swift, coil, trick. Kalau swift ini fungsinya untuk membuat yang namanya skate atau profil ya, profil. Kalau yang coil ini membuat yang namanya apa? Spring atau pegas. Sedangkan treat ini membuat yang namanya clear ya. Nah, ada yang namanya fillet. Fillet, tujuan perintah bisa menjalankan fillet itu adalah membuat yang namanya radius. Terus selanjutnya adalah chamfer. Chamfer ini tujuannya itu hampir sama, membentuk benda ujungnya agar tidak tajam atau lancip ya. Terus work plan, nah, fungsinya untuk membuat bidang-bidang kerja baru atau istilahnya kita buat bayangan, itu yang disebut dengan plan. Mungkin memerlukan bidang baru tidak sejajar dengan bidang kerja yang lainnya. Jadi bentuknya seperti di kopi cuma digeser dikit. Saya kasih diskusi atau saya kasih permasalahan untuk pertemuan pada hari ini, yaitu membuat yang namanya shaft. Setelah itu kalian diskusikan, ini saya kasih sepintas untuk ini cara pengerjaannya, mulai dari pilih skate X dan Y, langkah-langkahnya ya. Setelah itu bisa revolve, bisa terus tadi yang saya sampaikan langkah-langkahnya. Nah, video tutorialnya tentang pembuatan shaft, bisa di ini dilihat. Ya, mulai membuat yang namanya garis line kita skate terlebih dahulu ya. Setelah itu terus di dimensi terakhirnya ya, di dimensi. Setelah di dimensi terus menentukan ukurannya. Sekarang Bapak ingin memberikan yang namanya permasalahan ini sudah saya berikan. Sekarang saya bagikan LKPD-nya, dibagi LKPD-nya, dan silakan membentuk kelompok sesuai nomor absen yang telah ditentukan. Caranya boleh menggunakan tadi yang saya jelaskan seperti yang di depan, atau boleh menggunakan cara kalian tersendiri. Silakan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama dengan kelompok saya, yaitu shaft yang menggunakan metode extrude. Nah, kita kalau untuk membuat skate porosnya, kita menggunakan rectangle terlebih dahulu dengan panjang di dalam yaitu dengan panjang 40 mm dan ketebalan 8 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sketsa dulu di plan XZ untuk membuat sketsa 2 dimensi. Big chamfer, line, chamfer. Oke, kita bikin 2 mili saja. Lalu kita selesai. Oke, udah save, jadi sesuai dengan Saya akan mengevaluasi. Jadi proses untuk membuat yang namanya shaft atau poros, ya, shaft atau poros itu pengerjaannya tadi untuk versi Mas Dion menggunakan garis sket, terus setelah itu didimensi, ya, setelah itu direvolve, terus bentuknya kalau sudah jadi shaft tinggal dibuat yang namanya alur dan bulirnya. Sedangkan kalau Mas Andre mempunyai cara tersendiri, ya, bisa menggunakan extrude, ya, jadi membuat yang namanya lingkaran atau circle, ya, circle-nya berarti dibuat dulu, setelah itu di extrude, dipanjangkan, buat circle lagi, di extrude, dipanjangkan. Setelah itu extrude lagi untuk membuat bulir dan alur. Nah, satu bagiannya lagi untuk Mas Andre tidak dibuat, cuma langsung di copy saja dari kiri ke kanan, memberi refleksi. Pembelajaran pada hari ini tuh gimana? Coba. Jadi Pak, Coba berdiri. Baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran di hari ini cukup menyenangkan karena dapat ilmu baru yang belum kami dapat di semester sebelumnya. Kemudian cara menangani dan perbedaan tadi 2 3D, kemudian pembuatan shaft, pembuatan penggunaan extrude dan lain-lainnya. Mungkin ini ilmu baru yang kedepannya bisa akan menjadi bekal buat kami. Terima kasih. Mas David, silakan. Ya, pembelajaran pada hari ini saya kira cukup menyenangkan karena ada hubungan kerjasama antara tim, jadi membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk penguatan materi pada hari ini, ya, nanti kedepannya itu kan nanti kalian akan membuat gambar atau produk yang disebut dengan gearbox. Untuk apa istilahnya kuisnya nanti kan sudah saya kirim di ini Google Form melalui media WA. Nanti silakan kalian kerjakan. Untuk materi yang akan datang, nanti gambarannya kita akan membuat pasangannya dari shaft yang kalian buat, ya. Membuat pasangannya berarti membuat yang namanya uli tadi. Kalau sudah, berarti bisa diakhiri untuk pelajaran pada siang hari ini. Yang memimpin doa siapa ini? Salah satu? Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum ini diakhiri jadian terlebih dahulu biar lebih semangat. SMK Bisa, SMK-nya Berdura. bisa sukses, pasti Pak. Teknik. Yes, yes, Teknik mesin. yes, I do. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.